شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum yahlad darab dusurukum yahlal naubah dusurukum yahlal halli wal aqad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbighu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atani Jibril fi awwali ma uhiya ilayya fa'allamani al-wudu' falamma faragha al-wudu' akhadha ghurfatan min al-ma' fanadhaha biha farjah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan duduknya kita di majlis yang mulia ini yang menjadi tanda bahwasanya kita sedang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menambah untuk kita nikmat-nikmatnya di dunia hingga kita menjadi hamba yang istiqamah dalam beribadah, dan kalau Allah masukkan kita ke dalam surganya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita membaca satu daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, la yuzbighu abdun al-wudu'a, tidaklah seorang hamba itu menyempurnakan wudunya illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, kecuali Allah akan mengampuni semua dosanya, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, hadis ini hadis yang menjelaskan bahwasannya berwudu itu bukan hanya sekedar syarat untuk kita menjalankan ibadah yang harus menggunakan wudu seperti halnya sholat, tapi wudu itu sendiri adalah ibadah tersendiri para hadirin. Yang artinya apa? Seandainya kalau panjenengan kok belum waktunya menjalankan sholat, kemudian kita ingin berwudu, apakah kita akan mendapatkan pahala? Jelas pahalanya bahkan lebih besar. Makanya ada dikatakan oleh para ulama itu beberapa hal yang hukumnya sunnah tapi pahalanya mengalahkan yang wajib. Seperti apa itu? Yang pertama,
adalah ibra'ul mu'sir, menganggap lunas hutang orang lain. Itu hukumnya sunnah. Ini juga sudah pernah kita bahas. Kalau panjenengan hutang atau saya hutang sama panjenengan, maka syariat itu mengajarkan dalam bab utang piutang, kalau kita berhutang atau menghutangi, maka jangan lupa untuk dicatat, siapapun itu. Bukan karena kita ini pelit, atau bukan karena kita ini tidak percaya, bukan, tapi untuk mengamalkan syariat. Misalnya gini, saya pinjam ke Ustadz Andi, Ustadz utang Ustadz, kakek menapa beb bangun, pinten beb saem, misalnya gini. Amin. Saem, maka Ustadz Andi nggih beb kalau transfer saniki, antum catat Ustadz, catat saya hari ini hari Selasa, malam Rabu, tanggal berapa ini? 13 ya? 14 ya, tanggal 14 jam sekian hutang ke panjenengan atau hutang ke Ustadz Andi 1M. Jadi ngacat Ustadz Andi, kita tanda tangan di berdua. Nah, Ustadz Andi ngomong, "Wis mboten usah, Beb, kula percaya sama jenengan." Ini bukan masalah percaya tidak percaya, ini masalah syariat, menjalankan syariat. Dan ini salah satu bukti agar ilmu kita menjadi ilmu, atau salah satu cara agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, para hadirin. Nah, kalau kita belajar ilmu fikih, di dalam bab fikih itu ada babul istinja. Istinja itu membersihkan kubul atau dubur setelah kita buang kotoran. Istinja itu, para hadirin, caranya ada 3. Yang paling sempurna istinja bil hajar summal ma. Kita istinja pakai batu, kemudian disusul pakai air. Itu yang paling afdol. Kemudian yang kedua istinja dengan air. Kalau kita malas pakai batu, maka pakai air saja. Yang ketiga pakai batu di saat kita tidak mendapati air. Nah, niki para hadirin, bab istinja ini diajarkan di pondok-pondok pesantren. Tapi masalahnya kita berada di negara Indonesia yang alhamdulillah kita tidak kekurangan air. Ini sering kita sampaikan ke para santri. Kalau kita ngajar, ini istinja pakai batu ini praktekkan nanti. Nanti kamu kalau buang air kecil bawa batu, ya, ambil batu di lapangan itu, ya, di tanah di halaman pondok, ambil batu bawa masuk kamar mandi. Untuk apa? Kita belajar ini untuk diamalkan, gitu kan? Karena kalau diamalkan ilmu itu hilang, para hadirin. Kalau diamalkan ilmu itu hilang. Tapi ini ada kisah seorang santri liburan pondok pesantren. Sampai di tempat atau dia pulang ke rumahnya, ke desanya, ternyata tetangganya ada yang meninggal. Lah kebetulan Pak Mudin tidak ada. Warga dengan husnudonnya melihat si santri ini, wah ini santri ini pasti ngerti caranya nyolati jenazah. Akhirnya santri sing ditunjuk, ngapunten Mas, jenengan mawon sing ngimami, karena ini Pak Mudin tidak datang, Ustadz tidak ada. Lah sing saged teng mriki sing gadah ilmu nggih namung jenengan, karena jenengan mondok di pondok pesantren. Lah tapi ketika santri ini belajar di pondok pesantren hanya teori, tidak pernah praktek, ditembak oleh masyarakat, mendadak suruh jadi imam salat jenazah. Akhirnya apa? Lali carane salat jenazah. Nah, salat jenazah lek kok damel rukuk, damel sujud. Begitu selesai ditegur sama warga, ngapunten sangat Mas, biasanya Pak Mudin lek ngimami mboten damel rukuk, mboten damel sujud, niki kok jenengan salat jenazah damel rukuk, damel sujud. Oh, karena dia gengsi, dia ingat, ya Allah nggih supe kula nggih salat jenazah niki ndak pakai rukuk, ndak pakai sujud. Karena dia gengsi, dia tutupi daripada kesalahannya ini dengan mencari-cari alasan. Akhirnya piyambake matur, oh nggih memang saya sengaja niki pakai rukuk dan pakai sujud karena jenazah ini banyak dosanya. Nah coba, nah ini kan menyalahkan jenazahnya. Lalu sholatnya tidak sah itu, tidak sah, dan semua satu kampung dosa. Kenapa? Gara-gara tidak ngamalkan ilmu. Nah, makanya dalam hal ini juga
berkaitan dengan memandikan jenazah itu biasanya di pondok-pondok pesantren diajarkan sekaligus dengan teorinya. Dan kita masih ingat itu ya. Dulu di pondok pesantren itu para hadirin yang namanya Hasanah Segaf itu ada 4. Ada salah satu daripada Hasanah Segaf itu saya masih ingat. Ini satu teman kita, kakak kelas kita namanya Hasan bin Toha Segaf dari Lumajang. Ya. Itu yang menjadi napa niku? Jenazah. Ya, ketika praktek saya masih ingat. Ini Hasan Segaf Lumajang itu yang dijadikan jenazah di depan masjid. Jadi ya dia masih hidup, tapi karena untuk praktek gimana lagi? Masa kita mau pinjem mayitnya orang kan tidak mungkin. Nah, akhirnya apa? Pakai yang benar-benar manusia, karena kalau patung tidak bisa ditekuk. Nanti ini kan ada caranya, gimana caranya memiringkan, gimana caranya supaya aurat tidak terlihat. Jadi mandikan jenazah itu tidak seperti mandikan bayi. Enggak dilepas kabeh kelambine ngoten diadusi saenake dhewe. Mboten, haram hukumnya. Apalagi kalau ini tidak ngerti ya di masyarakat. Perempuan dimandikan laki-laki, haram itu. Nah, ini sangat banyak sekali itu. Sangat banyak sekali, sampai onten setunggal tiang niku tanya ke saya, Pak Haji, ada satu Pak Haji tanya ke saya, Beb, ini di kampung kita alhamdulillah Beb ini sudah mulai berubah. Dulu kalau ada jenazah perempuan yang mandikan laki-laki Beb, nah, kita omongi pelan-pelan, alhamdulillah Pak Mudin mau menerima, kemudian dibuatlah satu tim. Jadi ada tim 2, tim laki-laki, tim perempuan. Kalau yang meninggal perempuan ya dimandikan oleh kaum perempuan. Tapi Beb, yang jadi masalah niki kalau yang meninggal laki-laki, yang perempuan podo nyawang kabeh. Saya guyoni jenengan culeki mawon Pak Haji nggih. Nyapa wong mayit diadusi kok diintipi. Lihat, jadi dipakai tak satir ngoten nggih. Niku podo ngliati semuanya. Nanti kalau sudah terjadi sesuatu, misal kebiasaannya kalau mandikan jenazah itu kan kotoran harus dikeluarkan. Kotoran harus dikeluarkan, jadi perut ditekan pelan-pelan, perutnya ditekan pelan-pelan supaya kotoran, air kencing dan kotorannya keluar. Ketika kotoran keluar, otomatis kan keluar bau yang tidak sedap, nah, makanya sunnahnya memandikan jenazah itu kita bakar bukhur, bakar dupa yang banyak bakarnya. Kenapa? Untuk menutupi daripada bau yang tidak nyaman itu. Kenapa kok harus ditutupi? Karena ada terkadang orang-orang yang punya mulut nganggur. Nah, nggih. Sing lek mboten ngrasani sak menit mboten penak, nggih. Ketika tercium bau yang tidak sedap langsung rasan-rasan. Oh, ambu basin ketoke mayit akeh dosane ini. Sekarang jadi pertanyaan, mana kotoran yang ndak basin ini mana itu? Kotoran siapa ya? Semuanya. Tapi karena namanya mulut orang nganggur ya akhirnya seenaknya sendiri dia memfitnah, seanak sendiri dia berkata hal-hal yang dusta. Jadi ini berkaitannya dengan masalah mengamalkan syariat. Jadi bukan masalah percaya tidak percaya. Kalau hutang biasakan untuk dicatat, untuk supaya kita dihitung sama Allah termasuk orang yang mengamalkan ilmu, dan itu berpahala sendiri. Panjenengan ngutangi dapat pahala, jenengan catat dapat pahala, karena itu termasuk ibadah. Nah, kemudian sudah tertulis temponya, ya sudah Beb, saya pinjamin jenengan 1 M, waktunya 1 bulan Beb, nggih. Siap Ustaz, insya Allah 1 bulan saya kembalikan 1 M. Ini November, berarti pertengahan Desember Ustaz saya kembalikan. Sampai pertengahan Desember ternyata saya belum punya uang. Ini sudah jatuh tempo, saya belum punya uang 1 M untuk mengembalikan hutang saya ke Ustaz Andi. Maka di saat itu Ustaz Andi punya 2 pilihan. Apa itu? Wajib bagi Ustadz Andi untuk menambah tempo bagi saya. Saya bilang, Ustadz, ngapunten sangat Ustadz, tanggal 14 Desember ini saya belum megang uang. Nah, maka saat itu Ustadz Andi wajib hukumnya, bukan sunnah ya, wajib. Makanya kalau jenengan mau menghutangi orang, yang jenengan harus siap untuk menambah tempo waktu. Nah, itu harus punya mental dulu ya. Jadi jangan nanti napa niku ketika menghutangi, ketika luput dari waktunya, ternyata panjenengan malah marah-marah. Nah, ini adabnya berhutang atau hutang piutang. Itu yang pertama, wajib bagi Ustadz Andi untuk nambah tempo. Yang kedua, pilihan yang kedua bagi Ustadz Andi adalah ibra'ul mu'sir,
menganggap lunas dan hukumnya sunnah. Wes Beb, ora usah dibayar. Nah, jariah untuk keluarga saya, bapak saya dan ibu saya, Beb. Nah, maka di saat itu Ustaz Andi sedang mengamalkan sunnahnya Nabi. Kalau tadi menambah waktu hukumnya wajib, menganggap lunas hukumnya sunnah. Di mana-mana ibadah yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Tapi untuk beberapa perkara ini sebaliknya, yang sunnah lebih besar. Karena apa? Ya semuanya orang kalau hutang lebih seneng dianggap lunas timbangannya ditambah tempo waktu, gitu kan? Jangan lek utang seneng ditambah waktu ini, apa dianggap lunas kira-kira? Ya dianggap lunas. Karena lebih menggembirakan, makanya pahalanya lebih besar, hadirin. Nah ini semoga beneran Ustaz ya. Nah, Ustaz Andi jariah saem, berarti kan wong sugih berarti. Nek saem ya berarti di rekening masih ada 10 M nanti. Nah, amin insyaallah. Yang kedua, termasuk pahala sunnah yang mengalahkan pahala wajib. Apa itu? Wudu. Wudu sebelum masuk waktu sholat. Kalau jenengan sholat zuhur, zuhur masuk jam 11:30, jenengan wudu 11:30 ketika adzan, itu wudunya wudu wajib karena jenengan harus sholat zuhur. Tapi kalau jenengan wudunya jam 10 pagi, nah, itu kan belum waktunya panjenengan wajib menjalankan sholat zuhur karena belum masuk waktu. Tapi jenengan sudah persiapan wudu dari jam 10, jam 11 sebelum adzan zuhur sudah wudu duluan. Pahala wudunya lebih besar daripada wudu yang jenengan kerjakan di dalam waktu sholat, di dalam waktu masuknya sholat itu. Nah, ini termasuk sunnah yang mengalahkan wajib. Wudu jam 10 pagi atau jam 11 sebelum masuk waktu zuhur itu hukumnya sunnah. Wudu setelah masuk waktu zuhur untuk menjalankan sholat zuhur hukumnya wajib. Karena tidak ada sholat yang tanpa wudu, tidak ada sholat yang tanpa wudu kecuali sholat lihurmatil waqt, sholat menghormati waktu. Jenengan di pesawat, di kereta, kehilangan 2 alat bersuci, apa itu air dan debu, maka jenengan sholatnya lihurmatil waqt, menghormati waktu, tapi nanti diqadha. Nah, sehingga yang kalau dilihat dari keseluruhan berarti semua sholat itu membutuhkan wudu, sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian sampai kalian berwudu. Nah, Allah tidak menerima salat kalian ketika berhadas sampai kalian berwudu. Nah, sehingga tidak ada salat yang dilakukan tanpa wudu atau sesuatu yang mirip seperti salat. Seperti apa? Sujud syukur. Nah, semerap sujud syukur nggih Bapak Ibu. Nah, niki pernah sujud syukur atau belum? Tidak pernah. Nah, sujud syukur kita ini para hadirin tidak hidup di dunia ini kecuali dengan wasilah nikmatnya Allah. Nggih. Sehingga minimal lakukan sujud syukur. Tidak bisa tiap hari, ya minimal seminggu sekali. Kapan kita dianjurkan sujud syukur? Ketika kita mendapatkan nikmat yang besar. Nggih. Ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman. Berarti tiap hari selagi kaulah panjenengan saged ibadah, berarti di hati kita masih ada iman, itu nikmat. Berarti kita dianjurkan untuk sujud syukur. Nah, sujud syukur itu sama seperti halnya sujud seperti sholat. Cuman panjenengan tinggal menghadap ke arah kiblat, kemudian jenengan niatnya gimana? Wes tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Dan yang terpenting niat itu di hati. Lisan ini untuk berniat sunnah hukumnya. Ini kita sampaikan semacam ini supaya kita niki tidak bingung kalau mau ibadah. Ada orang itu Bapak Ibu ditanya, kenapa jenengan tidak puasa Ramadan, mboten apal niate Beb. Padahal niat pakai bahasa Indonesia, niat pakai bahasa Jawa itu sah-sah saja, boleh. Ini mazhab Syafi'i ya. Kita berbicara mazhab Syafi'i, bukan aliran-aliran sembarangan. Nggih pikir iki alirannya Habib sesat. Nggih. Kita berbicara mazhab Syafi'i. Niat itu para hadirin tempatnya di hati. Selagi hati kita sudah niat, kok lisan kita tidak mengucapkannya, tidak apa-apa. Tapi kalau dibalik tidak boleh.
lisannya usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, tapi hatinya mikir tukune, hatine mikir utangi, ndak sah itu salatnya. Jadi malah jangan dibalik. Ini sering orang kebalik ini, wah niatnya dengan lisan fasih, hatinya ndak niat, itu ndak sah. Bahkan ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan, selagi hati sudah niat, kok ternyata lisan salah niat, tetap yang dipakai hati. Misal saya niat sholat isya, hati saya niat sholat isya, tapi lisan saya ngomongnya usolli fardhu dhuhri. Tahu nama betul kira-kira? Sering ya biasanya ya. Gak tau lek ndak khusuk nih. Hatinya niatnya sholat isya, sadar kalau ini sholat isya, tapi lisan yang ngomongnya duhur. Gimana? Sah tidak sholatnya? Sah, karena yang dianggap hati. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahhad ya sahi kay tastarih, wa ghusl ad-du'a al-khafi as-sarih, yas'ak al-fada'u سبيل الدموع سبيل مريح تنهد